Oke Bang, selamat malam Bang. Bang, ada pertanyaan dikit Bang mengenai kasus Dante, tahu kan Bang? Iya, tahu-tahu. Seperti apa Bang kelanjutannya Bang, kasus Dante yang sekarang YA sudah jadi tersangka, dan akankah ada tersangka baru Bang melihat kasus-kasus ini Bang? Iya. Jadi untuk kasus Dante saya serahkan kepada pihak kepolisian untuk em, menyidik lebih dalam lagi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kematian Dante. Saya juga tidak habis pikir ya, tersangka itu dapat menenggelamkan sampai 12 kali ya, kalau menurut Iya. informasi di media sampai 12 kali, dan sampai setega itu ya. Saya misalnya orang lain yang lihat anak kecil di jalan jatuh, pasti saya refleks ya, saya ambil itu anak kecil, saya tolongin, itu sudah pasti begitu. Atau ada anak kecil kekurangan uang misalnya, bukan saya sodermawan gitu kan, tapi kita terenyuh kalau melihat anak kecil seperti itu dan ada keinginan untuk membantu. Nah, saya tidak ngerti mengapa tersangka itu ya tega ya, sehingga jadi tersangka yang dianggap polisi kan dengan menentukan tersangka berarti cukup alat bukti ya, Iya. sampai tega melakukan itu, walaupun nanti semuanya tergantung sidang di pengadilan ya. Tapi asumsi saya sesuai dengan asumsi dari pihak penyidik bahwa terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan ya. Kalau sudah 12 kali itu berarti ada jeda. Jeda itu berarti berencana. Iya. Bukan suatu kebetulan. Ya, dia lagi latihan berenang, tidak ada konflik di antara mereka, tiba-tiba melakukan itu. Nah, dengan 12 kali itu berarti ada niat ya. Ada niat memang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu saya lebih condong kepada pasal 340 Berencana Bang ya? berencana terhadap pelaku ya yang melakukan itu. Yang kedua, apakah ada orang lain nih yang menentukan tersangka baru? Iya. Nah, ini kan harus secara ini psikologi forensik, teman-teman tuh udah banyak yang bahas ya, para Iya. ahli psikologi forensik terkait masalah ini. Nah, yang saya tidak habis pikir adalah seorang pacar ya, seorang pacar lalu menghabisi misalnya menghabisi anaknya pacar. Motifnya apa? Iya. Pertanyaannya itu motifnya apa? Apa dia tidak mau mengurus anak itu kalau sudah menikah, atau sebaliknya? Ya, misalnya kalau ibunya sakit hati misalnya sama mantan suami misal. Ya. Nah, semuanya bisa berkembang jadi motif, tapi ini kan perlunya polisi untuk mendalami kan begitu. Iya. Tapi pertama, kalau dia tidak suka dengan anak, ya sudah tahu dari awal memang sudah punya anak, kenapa tetap harus didekatin gitu kalau tidak suka dengan anaknya ya? Iya. Oh, ini anak mantannya gitu kan, saya tidak suka dia punya ini gitu kan, saya tidak suka dengan anak mantannya. Kalau nanti saya berumah tangga, anak mantan ini bisa jadi batu sandungan buat saya. Mungkin ada motif, bisa jadi terjadi itu. Tapi kalau kita bicara sebaliknya nih kan, kalau kita bicara sebaliknya, apakah punya perasaan nih dari ibu kandung terhadap sebaliknya juga? Oh, saya benar-benar mau buka lembaran baru gitu kan. Kalau mau buka lembaran baru kan tinggal kembalikan aja ke bapaknya gitu Iya, kan. benar, Bang. Tinggal kembalikan ke bapaknya. Tapi kan ini tidak dikembalikan ke bapaknya, tetap dipercayakan kepada pacarnya, sehingga terjadi pembunuhan terhadap Dante. Nah, inilah yang perlu didalamin oleh pihak kepolisian. Banyak bukan banyak ya kasus wanita yang frustasi karena suaminya pergi, akhirnya dia membunuh anaknya, dilakukan oleh tangannya sendiri. Begitu kan.
atau dilakukan oleh orang lain, itu ada, saya pernah dengar kasus itu kan seperti itu. Tapi saya tidak curiga terhadap kasus ini ya, biarin nanti polisi yang bekerja secara profesional. Tapi motifnya ada, karena istri ditelantarkan atau suami atau dicerai oleh suami, benci sama suami, bahkan ngelihat muka anaknya mirip dengan suami, akhirnya dia melakukan tindak pidana seperti itu. Tapi tidak memakai tangan dia ya. Tapi tidak mau menggunakan tangan dia, ada seperti itu. Tapi Bang, kira-kira akan terjerat nggak Bang dengan yang masalah otopsi satu, kedua terus pas berenang itu survei dulu, itu akan menjerat nggak Bang dari ibu tersebut? Kalau bicara survei dulu ya, apakah yang bersangkutan sudah pernah berenang belum sebelumnya di sana? Kalau bicara survei, kalau sudah kan sebenarnya tidak perlu survei. Oke. Begitu. Nah itu juga kan perlu didalami. Terus kalau survei ya, kalau bicara objektif ya fine aja, aman aja. Memang seorang ibu punya kekhawatiran, aman nggak sih anaknya berenang di sana gitu. Apalagi mungkin kolam renang itu belum pernah dikunjungi. Itu ya wajar aja. Terus kalau sudah pernah survei, udah pernah berenang di sana, ya itu yang pertanyaan. Kalau yang bersangkutan sebelumnya udah pernah berenang di sana, seperti itu pertanyaan. Tapi kalau sudah pernah berenang, nah itu baru seperti itu. Tapi untuk otopsi sendiri kan, sedangkan si nenek sendiri minta otopsi dan si ibu sendiri tidak menyuruh otopsi, itu bisa menjerat juga nggak Bang, kira-kira Bang? Nah iya, sekarang begini ya, kalau diduga pembunuhan oleh penyidik, seyogyanya kan kita memperlancar gitu, bukan mempersulit. Apalagi anak kandung sendiri kan, seyogyanya ya diizinkan aja untuk diotopsi. Kenapa dilarang? Kan kita harus tahu siapa sih benar tenggelam atau benar dibunuh, kan kita harus tahu begitu kan, hasil dari otopsi itu. Nah, kalau dilarang kan ada pertanyaan, kok kenapa dilarang? Padahal itu untuk kepentingan yang bersangkutan. Sekarang coba bayangin ya, berandai-andai kalau putra kita ya kan dibunuh sama pacar kita gitu loh. Masa nggak sakit hati? Kan perlu tahu pacar kita melakukan apa enggak sih gitu kan. Nah kalau pacar kita melakukan, masa sih kita mau seumur hidup nanti kalau nikah hidup dengan yang membunuh anak? Kan seperti itu. Jadi tidak perlu dilarang itu. Lebih baik biar terang, diizinkan untuk diotopsi agar tahu yang jelas. Jangan sampai siapa sih menduga-duga tenggelam atau dibunuh seperti itu. Jadi seyogyanya seorang ibu ya harus mengizinkan. Tapi ada motif juga Bang, ada kabar si anak ini kan dari kecil sudah diadministrasikan, asuransikan dari kecil diasuransikan, dan asuransi itu ketika anak kecil ini meninggal baru keluar asuransi itu. Motifnya ke situ kabarnya. Ya, kalau bicara diasuransikan kan motifnya ekonomi ya. Kita bisa lihat juga, pertama ibunya memiliki pendapatan nggak yang bagus, begitu kan. Tapi sih saya masih tetap yakin ya, sampai sekarang tuh seorang ibu tidak tega lah. Kalau saya kan sangat memuliakan ibu ya. Saya melihat sampai saat ini seorang ibu tidak mungkin tega lah membunuh anaknya nih. Karena saya hidup di keluarga yang ibu itu benar-benar bertanggung jawab kepada anaknya ya. Cuman untuk kasus ini saya kan tidak tahu, hanya melihat dari kulit luarnya aja. Satu, memang punya masalah ekonomi atau tidak seorang ibu, begitu. Yang kedua, psikologi ibu setelah ditinggal oleh mantan bagaimana? Ya, apakah punya banyak pacar, ya kan? Ataukah hidupnya dari pacar, atau punya penghasilan sendiri? Saya pikir kalau seorang ibu punya penghasilan yang memadai, ya mungkin jauh lah dari motif untuk asuransi, kan begitu.
ibunya hidupnya berkecukupan, orang berada seperti itu. Karena orang miskin pun banyak yang membela-belain ya, ngebiayain anaknya, mau jadi pelacur ke, mau dagang koran ke, mau dagang martabak, mau dagang nasi uduk, dia bela-belain bagaimana caranya mencukupi kebutuhan anaknya begitu. Nah, jadi kita lihat tuh masih banyak variabel untuk menduga bahwa ibu melakukan karena motif ekonomi, mungkin kan masih banyak variabel lah. Masih harus didalami itu oleh penyidik. Oke Bang, pesan terakhir Bang, pesannya untuk kasus ini sampai mana Bang? Kalau pesan terakhir ya kepada masyarakat, ya sebetulnya saya tidak mau membuat mencekam gitu, hati-hati sama orang terdekat ya, karena banyak kok orang terdekat juga yang bisa menolong, menyelamatkan, mensejahterakan, itu banyak banget. Yang kasus-kasus kematian ini, pembunuhan dari orang-orang terdekat juga dibandingkan jumlah yang sekian banyak tidak seberapa persentasenya. Tapi membuat kasus ini kita akan lebih berhati-hati lagi. Yang selanjutnya adalah memang pemerintah dapat mengambil tindakan kalau seorang ibu atau seorang bapak dianggap tidak mampu secara ekonomi untuk mensejahterakan anaknya. Anak itu harusnya dirawat oleh negara ya. Fakir miskin anak terlantar kan harusnya dipelihara negara, undang-undangnya enggak. Nah, yang saya khawatir kan banyak anak yang dibuang karena faktor ekonomi, anak yang dibuang karena korban laki-laki, kan seperti itu banyak. Nah, itu melalui aparat negara kan banyak, RT itu sampai digaji kan. Nah, RT itu ikut berperan lah sebenarnya mengamati orang-orang yang lahir, orang-orang di sekitarnya. Yang lebih mengenal tetangga adalah RT kan begitu, tetangga-tetangga di sekitar, agar tidak timbul lagi pembunuhan-pembunuhan seperti ini, atau jenazah atau bayi-bayi yang dibunuh, dikubur hidup-hidup atau dibuang ya oleh orang tuanya sendiri atau oleh kerabat dekatnya, yang mengakibatkan bayi itu meninggal, bayi itu hilang dirawat oleh orang lain ya, orang tuanya lepas tanggung jawab, hanya bisa bikinnya aja tapi tanggung jawabnya dia tidak mau ya, yang akhirnya merugikan masa depan bayi itu sendiri. Nah, seyogyanya negara turun tangan dalam hal ini, karena kekerasan terhadap bayi itu udah banyak banget gitu kan. Nah, seperti itu. Oke Bang, makasih banyak Bang.